Bayangkan ini, seorang CEO cantik, sukses, dan terkenal disiplin, tiba-tiba menyaksikan sesuatu yang membuatnya tercengang. Karyawan miskin yang selalu ia anggap biasa-biasa saja, kini memeluk ayahnya dengan penuh haru. Rahasia yang selama ini tersembunyi di balik senyum dan kesederhanaannya akhirnya terungkap. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana reaksi sang CEO? Kamu pasti nggak akan menyangka akhir ceritanya. Halo teman-teman, selamat datang di channel Lembar Hidup. Tempatnya cerita inspiratif, dramatis, dan penuh kejutan. Sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah seru seperti ini. Hari ini, kita akan menyaksikan momen yang mengejutkan. Seorang CEO cantik terkejut melihat karyawan miskin memeluk ayahnya. Dan rahasia tersembunyi akhirnya terungkap. Di tengah kota metropolitan yang sibuk, berdiri sebuah gedung pencakar langit yang menjadi pusat perusahaan ternama, Sophia Corp. Di balik kaca-kaca besar dan lantai marmer yang bersinar, bekerja seorang CEO yang bukan hanya dikenal karena kecantikannya, tetapi juga ketegasan dan profesionalismenya. Sophia, dengan rambut hitam panjang yang selalu rapi, jas formal yang selalu pas di badan, dan senyum yang menawan namun tegas, Sophia menjadi sosok yang dikagumi oleh semua orang di sekitarnya. Ia adalah simbol kesuksesan yang tampak sempurna, wanita muda yang berhasil menaklukkan dunia bisnis yang keras dan kompetitif. Namun di balik kesuksesannya, Sophia bukanlah orang yang mudah percaya pada orang lain. Ia dikenal disiplin, perfeksionis, dan kadang terasa dingin bagi bawahannya. Banyak karyawan yang merasa takut untuk salah langkah, takut mengecewakan CEO cantik yang selalu menuntut kesempurnaan. Meski begitu, ada juga yang terinspirasi oleh karisma dan kepemimpinannya, menganggap Sophia sebagai panutan yang memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras. Setiap pagi, Sophia selalu datang lebih awal, memeriksa laporan keuangan, dan memastikan setiap divisi berjalan sesuai target. Ia terbiasa mengatur jadwal hingga setiap minitnya terencana rapi. Di mata banyak orang, kehidupan Sophia terlihat sempurna, karir cemerlang, tampilan menawan, dan aura percaya diri yang memancar di setiap langkahnya. Tetapi sedikit yang tahu bahwa di balik semua itu, Sophia merasa kesepian. Ia jarang punya waktu untuk bersosialisasi atau mengenal karyawannya lebih dekat. Semua interaksi cenderung profesional, formal, dan penuh aturan. Hari itu seperti biasa, Sophia duduk di kantornya yang luas, dikelilingi oleh pemandangan kota yang gemerlap. Ia menatap layar laptopnya sambil memeriksa laporan mingguan. Namun sesuatu berbeda terasa di udara hari itu. Ada nuansa baru, sesuatu yang membuat Sophia sedikit penasaran. Ia melihat seorang karyawan baru yang tampak sederhana dan tenang, berjalan melewati koridor kantor dengan langkah mantap namun sederhana. Tanpa sadar, Sophia menatapnya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu dalam diri karyawan itu yang membuatnya berbeda, meski ia belum tahu apa. Sophia tidak pernah menyangka bahwa kehadiran karyawan sederhana ini akan membawa perubahan besar, bukan hanya di kantor, tetapi juga dalam pandangannya tentang kehidupan, kesuksesan, dan nilai ketulusan yang selama ini ia abaikan. Sesuatu yang akan menguji hatinya, membuka sisi lembut yang jarang ditunjukkan, dan mempertemukannya dengan rahasia yang selama ini tersembunyi dari pandangan dunia. Di sisi lain kota, jauh dari kemewahan gedung pencakar langit Sophia Corp, tinggal seorang pemuda sederhana bernama Dimas. Hidup Dimas tidak mudah. Ia dibesarkan dalam keluarga yang serba kekurangan. Ayahnya pernah menjadi pengusaha kecil yang bangkrut akibat investasi gagal, sementara ibunya bekerja sebagai tukang cuci untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Meski begitu, Dimas tumbuh menjadi sosok yang rajin, rendah hati, dan selalu memandang hidup dengan optimisme. Setiap pagi Dimas berangkat ke kantor dengan sepeda tua yang sering rewel. Ia mengenakan kemeja sederhana, celana yang sudah agak lusuh, dan sepatu yang kadang kotor karena hujan atau debu jalanan. Penampilan sederhana ini sering membuatnya menjadi bahan omongan rekan-rekan lain. Tetapi Dimas tidak pernah peduli. Baginya, pekerjaan adalah jalan untuk membantu keluarganya, bukan untuk mencari pujian. Di kantor, Dimas dikenal sebagai karyawan yang rajin dan bertanggung jawab. Ia selalu datang lebih awal, menyiapkan laporan tepat waktu, dan tak pernah mengeluh saat harus lembur. Rekan-rekannya terkadang terkejut melihat semangatnya yang tak pernah luntur meski sering diberi tugas berat. Bahkan saat pekerjaan menumpuk dan tekanan meningkat, Dimas selalu menghadapinya dengan senyum, tanpa menunjukkan rasa lelah atau frustrasi. Dimas memiliki prinsip sederhana, kerja keras dan kejujuran akan membuka jalan. Ia sering menolong rekan kerja yang kesulitan, membagikan tips mengerjakan tugas, atau sekadar memberikan semangat di saat orang lain putus asa.
Meski berasal dari latar belakang miskin, Dimas memiliki hati besar dan jiwa sosial yang tinggi. Ia percaya bahwa kebaikan dan ketulusan akan kembali padanya suatu hari nanti, meski ia belum tahu kapan. Yang lebih menarik, Dimas memiliki rahasia kecil yang jarang diketahui orang. Meski ia tampak sederhana di kantor, ia menyembunyikan kenyataan pahit tentang kondisi keluarganya. Ia tidak ingin orang lain merasa kasihan atau memperlakukannya berbeda. Ia ingin dinilai berdasarkan kemampuan dan kerja kerasnya, bukan karena latar belakang keluarganya. Hari itu, Dimas sedang menyelesaikan tugas penting yang diberikan Sofia. Ia harus menyiapkan laporan analisis keuangan yang kompleks, sementara deadline semakin dekat. Dengan ketelitian luar biasa, ia mengerjakan setiap angka, memeriksa setiap detail, hingga layar laptopnya penuh dengan catatan dan perhitungan. Meski tubuhnya lelah dan matanya mulai merah karena kurang tidur, Dimas tetap fokus. Tidak ada keluhan, tidak ada alasan untuk menyerah. Di mata orang lain, Dimas mungkin hanyalah karyawan biasa, miskin, dan tak terlihat. Namun bagi mereka yang memperhatikan, ada sesuatu yang berbeda dari Dimas. Ketulusan, ketekunan, dan kekuatan hati yang jarang dimiliki orang. Sesuatu yang bahkan akan membuat CEO cantik seperti Sofia terkejut dan tersentuh saat ia akhirnya menyadarinya. Hari itu di kantor Sofia Corp terasa berbeda. Cahaya matahari menembus jendela kaca besar, memantul di lantai marmer yang bersih, menciptakan bayangan panjang di sepanjang koridor. Sofia, seperti biasa, duduk di kantornya yang luas. Matanya menatap layar laptop sambil memeriksa laporan mingguan. Namun, matanya tertuju pada sosok yang sedang berjalan di koridor. Dimas, karyawan baru yang baru beberapa minggu bergabung. Sofia mengamati dari kejauhan. Dimas tampak berbeda dari kebanyakan karyawan lainnya. Ia berjalan dengan tenang, tidak terburu-buru, tapi penuh keyakinan. Di tangannya tergenggam tumpukan dokumen yang harus diserahkan hari itu juga. Beberapa orang mungkin melihatnya biasa saja, tetapi Sofia merasa ada aura ketulusan dan ketekunan yang sulit diabaikan. Ia penasaran, siapa sebenarnya pemuda sederhana ini yang bekerja dengan begitu gigih? Ketika Dimas masuk ke ruang rapat untuk menyerahkan laporan, Sofia menyadari sesuatu yang lebih menarik. Ia memperhatikan Dimas dengan seksama, cara ia menyusun dokumen rapi, cara ia berbicara sopan kepada sekretaris, bahkan cara ia menundukkan kepala sedikit saat bersalaman. Setiap gerakannya menunjukkan disiplin, kerja keras, dan rasa hormat yang tulus. Sofia, yang terbiasa melihat orang-orang dengan ambisi tersembunyi atau kepura-puraan, merasa terkejut melihat ketulusan yang begitu nyata. "Ini dia laporan keuangan minggu ini, Bu Sofia," ujar Dimas, dengan suara tenang tapi mantap. Sofia menatapnya, mencoba menilai dengan profesionalisme, tapi tanpa disadari, hatinya sedikit tersentuh. Di balik penampilan sederhana dan pakaian biasa, Dimas memiliki aura yang membuat Sofia penasaran. Ia bukan hanya karyawan yang rajin, ada sesuatu yang lebih, keteguhan hati, ketulusan, dan dedikasi yang jarang ditemui di dunia korporat yang keras. Setelah pertemuan singkat itu, Sofia mulai memperhatikan Dimas lebih sering. Ia melihat bagaimana Dimas selalu siap membantu rekan-rekannya, bagaimana ia mengatasi kesulitan dengan tenang, dan bagaimana ia tetap tersenyum meski menghadapi tekanan. Setiap detail kecil membuat Sofia semakin terkesan. Ia merasa ada cerita di balik sosok sederhana ini, cerita yang mungkin selama ini tersembunyi dari pandangan semua orang di kantor. Hari itu, tanpa disadari, benih rasa kagum mulai tumbuh dalam hati Sofia. Ia mulai bertanya-tanya tentang latar belakang Dimas, tentang kehidupannya di luar kantor, dan apa yang membuatnya begitu teguh dan rendah hati. Pertemuan pertama yang tampaknya biasa ini ternyata menjadi titik awal perubahan, bukan hanya dalam pandangan Sofia terhadap Dimas, tetapi juga dalam pandangannya terhadap arti kerja keras, ketulusan, dan manusia di sekitarnya. Sedikit demi sedikit, Sofia mulai merasakan bahwa kehidupan dan dunia yang selama ini ia kenal mungkin tidak selamanya sehitam putih yang ia bayangkan. Ada sisi lain, sisi yang hangat, sederhana, dan penuh ketulusan. Dan Dimas adalah pintu menuju sisi itu. Seiring waktu berjalan, interaksi antara Sofia dan Dimas mulai semakin sering, meski masih terbatas pada urusan pekerjaan. Awalnya, Sofia hanya mengamati Dimas dari jauh, memperhatikan dedikasi dan ketekunannya. Namun, satu persatu momen kecil mulai membuka pintu komunikasi yang lebih hangat antara mereka. Suatu sore, saat kantor hampir kosong, Sofia sedang meninjau laporan keuangan yang kompleks. Ia terlihat serius, bahkan sedikit stres karena target yang semakin menumpuk. Tanpa diduga, Dimas menghampirinya dengan secangkir kopi hangat.
"Bu Sofia, ini kopi untuk membantu ibu tetap semangat," kata Dimas sambil tersenyum sederhana. Sofia terkejut. Ia tidak terbiasa ada karyawan yang peduli hingga sedetail itu. Perasaan hangat muncul di hatinya, campur aduk antara kagum dan penasaran. Ia hanya tersenyum tipis, namun dalam hati, ia mulai merasa ada kedekatan yang tumbuh, sesuatu yang jarang ia rasakan dengan orang lain di kantornya. Hari-hari berikutnya, Sofia mulai menyadari bahwa Dimas bukan sekedar karyawan biasa. Saat rapat tim, Dimas selalu memberikan ide-ide cemerlang tanpa terkesan menyombongkan diri. Saat rekan-rekannya kesulitan memahami instruksi atau laporan, Dimas dengan sabar membantu menjelaskan, bahkan tanpa diminta. Sikap rendah hati dan kesetiaan Dimas perlahan menarik perhatian Sofia lebih dari sekedar profesionalisme. Di sisi lain, Dimas juga mulai menghargai Sofia bukan hanya sebagai atasan, tetapi sebagai sosok yang bisa ia percayai. Ia melihat sisi manusiawi dalam diri Sofia, ketegasan yang dibarengi empati, kecantikan yang dipadukan dengan kecerdasan luar biasa, serta kehangatan yang tersembunyi di balik aura profesionalismenya. Dalam hati, Dimas menyadari bahwa perbedaan status sosial mereka tidak menghalangi munculnya rasa saling menghormati dan kekaguman. Mereka mulai berbagi percakapan ringan di sela-sela pekerjaan, tentang buku yang mereka baca, tentang mimpi masa kecil, atau tentang pengalaman hidup masing-masing. Sofia mulai terpesona dengan pandangan hidup Dimas yang sederhana namun mendalam. Sementara Dimas merasa nyaman bisa berbicara tanpa takut dinilai oleh atasan yang biasanya menuntut kesempurnaan. Namun, persahabatan ini juga membawa perasaan baru bagi Sofia. Ia mulai merasa ada sesuatu yang berbeda setiap kali melihat Dimas tersenyum atau bekerja keras. Bukan sekedar kagum, tapi ada rasa ingin tahu yang lebih dalam tentang kehidupan pribadi Dimas, tentang rahasia yang ia sembunyikan, dan tentang kisah di balik ketekunan dan kesederhanaannya. Sedikit demi sedikit, hubungan mereka berubah dari sekedar atasan-bawahan menjadi ikatan emosional yang tak terduga. Sofia mulai menyadari bahwa dunia kerja yang keras dan penuh aturan ini bisa menjadi tempat di mana hati manusia bertemu dengan tulus, dan Dimas menjadi cermin dari sisi kemanusiaan yang selama ini ia lupakan. Namun, kedekatan ini belum semuanya terlihat oleh orang lain. Banyak rekan kerja yang masih menganggap Dimas hanyalah karyawan biasa. Dan Sofia, meski mulai menyadari ketulusan dan kehangatan Dimas, masih harus menyembunyikan perasaan kagumnya. Karena suatu rahasia besar menunggu di balik senyum sederhana Dimas. Sesuatu yang suatu hari nanti akan membuat Sofia terkejut hingga tak percaya. Seiring hubungan kerja dan persahabatan mereka mulai menghangat, Sofia mulai menyadari sesuatu yang berbeda dari Dimas. Ada momen-momen kecil yang membuatnya penasaran. Sesuatu yang terasa tersembunyi di balik senyum sederhana dan sikap rendah hati Dimas. Hari itu, Sofia menunggu rapat penting di kantornya. Dimas masuk dengan setumpuk dokumen di tangan. Wajahnya tampak sedikit tegang, berbeda dari biasanya yang selalu tenang. Saat Sofia menatapnya, Dimas sekilas menatap jam tangannya. Kemudian dengan cepat menundukkan kepala, seakan menyembunyikan kegelisahannya. Sofia yang terbiasa membaca ekspresi orang, langsung merasa ada sesuatu yang tidak ia ketahui. Beberapa hari kemudian, Sofia melihat Dimas menatap layar ponselnya berulang kali, seakan menunggu pesan yang sangat penting. Ia terlihat menahan senyum sekaligus menekan rasa cemas. Sofia ingin bertanya, namun ia tahu Dimas bukan tipe orang yang mudah menceritakan masalah pribadinya. Rasa penasaran Sofia semakin besar. Sofia mulai memperhatikan hal-hal kecil lainnya. Dimas sering membawa bekal sederhana dari rumah, makan di ruang istirahat sendiri, dan kadang terlihat termenung menatap jendela kantor sambil menyandarkan dagu. Ada kesan mendalam di matanya, kesedihan yang tersembunyi, namun tetap tegar menanggung semuanya sendiri. Sofia merasakan ada cerita di balik kesederhanaan Dimas, sesuatu yang mungkin lebih besar daripada yang bisa ia bayangkan. Di sisi lain, Dimas berusaha menyembunyikan kehidupan pribadinya. Ia tidak ingin rekan kerja atau bahkan Sofia menilai atau meremehkannya. Meski tekanan pekerjaan semakin berat dan tanggung jawabnya kian besar, Dimas tetap menahan diri untuk tidak menunjukkan sisi rapuhnya. Ia percaya bahwa setiap orang harus menilai dirinya berdasarkan usaha dan integritas, bukan karena simpati. Namun, tanda-tanda rahasia itu semakin jelas bagi Sofia. Ada satu hari ketika ia secara tidak sengaja melihat Dimas menahan air mata saat menerima telepon dari rumah. Wajahnya tegang, tangan gemetar, namun ia tetap menutupinya saat kembali ke kantor. Sofia merasakan keharuan campur penasaran. Apa yang terjadi di balik layar kehidupan sederhana Dimas? Mengapa ia begitu menahan diri? Dan apa rahasia yang membuatnya terlihat berbeda dari karyawan biasa? Perasaan Sofia mulai campur aduk, kagum, penasaran, dan sedikit khawatir. Ia ingin membantu, tapi tidak ingin melanggar privasi Dimas. Hatinya mulai tersentuh oleh keteguhan dan ketulusan Dimas yang selama ini ia lihat sekilas. Semua tanda-tanda itu menandakan bahwa suatu rahasia besar akan segera terungkap. Rahasia yang bisa mengubah pandangan Sofia tentang Dimas, dan bahkan tentang arti kehidupan dan kesuksesan itu sendiri. Hari itu, Sofia duduk di kantornya lebih lama dari biasanya, merenungkan semuanya. Ia sadar bahwa kehadiran Dimas bukan hanya tentang karyawan yang rajin,
tapi tentang seseorang yang menyimpan cerita hidup yang dalam penuh perjuangan dan siap mengajarkan Sofia arti ketulusan dan kesabaran. Sofia tahu, suatu hari nanti, rahasia itu akan terlihat, dan ia harus siap menghadapi kejutan yang akan mengubah segalanya. Hari itu, suasana kantor terasa lebih tenang dari biasanya. Sebagian besar karyawan tengah sibuk menyelesaikan pekerjaan mingguan mereka, sementara Dimas terlihat duduk sendiri di pojok ruang kerja, menatap layar komputer dengan ekspresi serius namun gelisah. Hatinya terasa berat, bukan karena pekerjaan, melainkan kabar yang baru saja ia terima dari rumah. Telepon dari ibunya membuat Dimas terdiam sejenak. Suara ibunya terdengar lemah, penuh kekhawatiran. Ayahnya sedang sakit, kondisinya menurun secara drastis. Dimas menelan ludah, mencoba menahan perasaan yang mengganjal di dadanya. Ia tahu, ia harus segera pulang. Namun, tanggung jawabnya di kantor juga menuntut konsentrasi penuh. Ia merasa bimbang antara kewajiban sebagai anak dan tanggung jawab sebagai karyawan. Sofia yang duduk tidak jauh dari Dimas memperhatikan perubahan sikapnya. Ia melihat Dimas beberapa kali menatap ponselnya, wajahnya tegang dan jarang tersenyum seperti biasanya. Hatinya tergugah, ada hal penting yang terjadi. Sesuatu yang membuat Dimas tidak seperti biasanya. Hatinya tergugah. Ia belum pernah melihat karyawan lain menahan beban seperti ini dengan begitu tenang, meski jelas terlihat berat di matanya. Tanpa berpikir panjang, Sofia mendekati Dimas. "Dimas, apakah semuanya baik-baik saja?" Tanyanya dengan nada lembut, berbeda dari nada tegasnya biasanya. Dimas terkejut, ia tidak menyangka Sofia akan menanyakan hal itu. Ia hanya menggeleng perlahan, mencoba tersenyum tipis, namun Sofia bisa merasakan kepedihan yang tersembunyi. "Kalau kau ingin, aku bisa membantumu mengatur cuti sementara atau urusan lain di kantor, supaya kau bisa fokus ke keluargamu," lanjut Sofia, suaranya hangat dan tulus. Dimas terdiam sejenak, hatinya bergejolak. Ia jarang membuka masalah pribadinya di kantor, apalagi kepada atasan. Tapi ada sesuatu dalam tatapan Sofia, ketulusan yang berbeda, bukan sekedar formalitas profesional. Ia merasa ada rasa aman, sesuatu yang membuatnya bisa sedikit lega. Dengan suara yang tersendat, akhirnya Dimas berkata, "Terima kasih, Bu. Ayah saya sakit. Saya harus segera pulang." Sofia tersenyum tipis menepuk bahu Dimas. "Pergilah, fokuslah pada keluargamu. Semua di sini bisa diatur. Jangan khawatir soal pekerjaan." Momen itu begitu sederhana, namun sangat bermakna. Bagi Dimas, Sofia bukan lagi sekedar atasan, melainkan sosok yang memahami beban dan kesulitannya. Bagi Sofia, ia mulai menyadari sisi lain dari dunia yang selama ini ia kenal. Dunia yang penuh ketulusan, pengorbanan, dan tanggung jawab yang tak terlihat dari kemewahan dan kekuasaan. Saat Dimas berkemas untuk pulang, Sofia duduk kembali di mejanya, menatap kota dari balik jendela kaca. Ia merasa hatinya terguncang, sebuah emosi baru yang sebelumnya tidak pernah ia sadari muncul perlahan. Perasaan kagum, empati, dan rasa ingin melindungi mulai bercampur, membuatnya sadar bahwa kisah Dimas lebih dalam dan kompleks dari apa yang terlihat. Hari itu menjadi titik balik, bukan hanya bagi Dimas yang merasakan dukungan tulus dari atasannya, tapi juga bagi Sofia yang mulai memahami bahwa kepedulian, ketulusan, dan keluarga bisa lebih kuat daripada status atau karir. Dan ia tahu rahasia Dimas yang tersembunyi itu segera akan terbongkar, membawa kejutan yang bahkan ia sendiri belum siap menghadapinya. Keesokan harinya, suasana di kantor terasa lebih hangat. Sofia masih memikirkan wajah Dimas kemarin, wajah yang tegar namun penuh kekhawatiran saat menerima kabar tentang ayahnya. Ia menyadari bahwa di balik ketekunan dan kerendahan hati Dimas, ada beban berat yang jarang terlihat orang lain. Hatinya tergerak, ia ingin membantu meski tidak ingin terkesan memaksa. Saat rapat tim dimulai, Sofia memanggil Dimas untuk mendekat. "Dimas, saya dengar ayahmu kurang sehat," katanya dengan nada lembut yang jarang digunakan di depan umum. Dimas menundukkan kepala, sedikit kaget, namun tersenyum tipis. "Iya, Bu, terima kasih sudah menanyakan," jawabnya, suaranya terdengar tegas meski lembut. Sofia menarik nafas, kemudian membuat keputusan cepat. "Saya ingin memberimu izin cuti sementara agar bisa pulang menjaga ayahmu. Jangan khawatir soal pekerjaan di sini, semua akan saya atur." Dimas terkejut, ia tidak menyangka Sofia yang biasanya sangat disiplin dan profesional akan begitu peduli. Hatinya campur aduk, antara lega
haru, dan sedikit cemas. Bagaimana ia bisa meninggalkan pekerjaan di tengah tekanan kantor? Namun perhatian Sofia membuatnya merasa aman bahwa semua akan diurus dengan baik. "Terima kasih banyak, Bu. Saya tidak tahu harus bilang apa," ucap Dimas dengan mata berkaca-kaca. Sofia tersenyum hangat, menepuk bahu Dimas. "Jangan khawatirkan kata-kata. Fokus saja pada keluargamu. Ini kesempatanmu untuk berada di sisi mereka." Selain izin cuti, Sofia juga memberikan bantuan lain yang tak terduga. Ia mengatur transportasi khusus agar Dimas bisa segera sampai rumah, memastikan perjalanan jauh itu nyaman dan cepat. Ia juga meminta sekretaris untuk menyiapkan laporan mingguan, sehingga Dimas tidak perlu terbebani dengan urusan administrasi kantor selama beberapa hari. Semua dilakukan dengan hati-hati, tulus, dan tanpa memandang status sosial Dimas. Perasaan Dimas campur aduk. Ia merasa dihargai bukan karena statusnya, melainkan karena ketulusan dan kerja kerasnya yang selama ini diamati oleh Sofia. Ia menyadari bahwa di dunia yang sering menilai orang berdasarkan penampilan atau latar belakang, masih ada seseorang yang mampu melihat hatinya. Sofia sendiri merasakan hal yang sama. Ia kagum dan terpesona melihat keteguhan Dimas menghadapi tekanan hidup dan pekerjaan. Ia mulai menyadari bahwa karyawan sederhana ini memiliki kekuatan hati yang bahkan ia sendiri jarang temui. Kesadaran itu menimbulkan rasa ingin melindungi dan membantu, bukan karena simpati, tetapi karena kagum pada karakter dan ketulusan yang dimiliki Dimas. Saat Dimas bersiap meninggalkan kantor untuk pulang, Sofia menatapnya dari jendela kaca. Ada rasa haru, kekaguman, dan sedikit penasaran yang sulit dijelaskan. Ia tahu, keputusan hari itu bukan hanya tentang cuti atau tugas kantor. Ini adalah titik awal dari sebuah kisah yang akan mengubah pandangan hidupnya. Suatu rahasia besar menanti di rumah Dimas, dan Sofia tidak sabar untuk mengetahui apa yang selama ini tersembunyi di balik senyum sederhana pemuda itu. Matahari sore baru saja mulai merunduk, menyinari jalanan dengan cahaya hangat keemasan ketika Dimas tiba di rumah sederhana keluarganya. Rumah itu tampak biasa, tidak mewah, dengan cat yang mulai memudar dan taman kecil yang penuh tanaman layu. Namun bagi Dimas, rumah itu adalah dunia yang penuh kenangan, cinta, dan perjuangan. Begitu pintu terbuka, ayahnya muncul dari ruang tamu. Wajahnya lelah dan pucat, namun mata tuanya bersinar saat melihat putranya pulang. Tanpa berkata sepatah kata pun, ayahnya membuka lengan dan Dimas segera berlari memeluknya. Pelukan itu panjang dan hangat, penuh kelegaan, cinta, dan rasa rindu yang menumpuk. Selama bertahun-tahun, Dimas menahan diri agar tetap kuat di depan orang lain, namun kini semua beban itu terangkat seketika. Sofia, yang mengikuti perjalanan Dimas dari kantor dan menunggunya di halaman dengan jarak aman, menatap momen itu dengan mata terbelalak. Ia melihat Dimas yang biasanya tegar dan tenang, kini melepaskan semua emosi yang selama ini ia pendam. Sofia merasakan sesuatu yang hangat menyentuh hatinya. Air mata hampir menetes melihat ketulusan dan cinta keluarga yang begitu nyata. Pelukan itu bukan sekadar fisik, tetapi simbol pengorbanan, keteguhan, dan kasih sayang yang tidak tergantikan. Ayah Dimas menepuk punggungnya dengan lembut, suara serak karena haru. "Nak, aku bangga padamu. Kau selalu kuat." Dimas menundukkan kepala, menahan tangis, dan membisikkan kata-kata penuh cinta. "Ayah, aku akan selalu ada untuk ayah." Sofia diam, menyaksikan semua itu. Ia menyadari bahwa di balik ketekunan, kerja keras, dan kerendahan hati Dimas, ada kisah hidup yang penuh liku. Sosok karyawan sederhana ini bukan hanya pekerja yang rajin, tetapi juga anak yang setia, yang memikul tanggung jawab keluarga dengan cinta dan keteguhan luar biasa. Hati Sofia bergetar. Ia menyadari bahwa kesuksesan, status, dan kekayaan bukanlah ukuran sejati dari nilai seseorang. Ketulusan, cinta, dan keberanian menghadapi hidup yang sulitlah yang membuat Dimas begitu luar biasa. Sofia merasa tersentuh, kagum, dan sekaligus penasaran, apalagi yang selama ini disembunyikan Dimas. Pelukan itu berlangsung cukup lama, hingga mata Dimas dan ayahnya saling menatap, berbagi perasaan tanpa kata-kata. Saat itu, Sofia menyadari bahwa momen sederhana ini adalah bukti nyata bahwa cinta keluarga bisa mengalahkan segala kesulitan dan perbedaan sosial.
Ketika Dimas dan ayahnya akhirnya berpisah, Sofia menarik nafas panjang. Hatinya dipenuhi campuran kagum, haru dan rasa ingin tahu yang mendalam. Ia tahu, rahasia lebih besar menanti. Rahasia yang akan mengubah pandangannya tentang Dimas, keluarga, dan arti sebenarnya dari kesetiaan dan ketulusan. Sofia tersenyum tipis, menatap Dimas dari jauh, menyadari bahwa perjalanan emosional ini baru saja memulai, dan ia ingin terus berada di sisi cerita yang luar biasa ini. Beberapa hari setelah pertemuan mengharukan di rumah Dimas, Sofia masih merasakan hatinya terusik oleh momen itu. Ia tidak bisa menghapus bayangan pelukan Dimas dan ayahnya dari pikirannya. Rasa penasaran mulai menguasai Sofia. Apa yang membuat Dimas begitu teguh, begitu rendah hati dan begitu berbeda dari karyawan biasa? Suatu sore, ketika Dimas kembali ke kantor setelah beberapa hari cuti, Sofia memperhatikannya dengan seksama. Wajahnya tampak lebih tenang, namun ada ketenangan baru yang berbeda dari sebelumnya. Dimas berjalan mantap ke meja Sofia, membawa dokumen yang tertata rapi. Sofia memutuskan untuk berbicara lebih dekat, ingin memahami sisi lain dari kehidupan Dimas yang selama ini tersembunyi. Dimas, aku ingin tahu, kau tampak berbeda setelah beberapa hari ini. Ada yang ingin kau ceritakan? Tanya Sofia lembut, matanya menatap tajam namun hangat. Dimas terdiam sejenak, menundukkan kepala. Ia tahu saatnya rahasianya terbongkar. Dengan suara pelan, ia mulai bercerita. Sebenarnya Bu, ayah saya dulu seorang pengusaha sukses. Ia membangun bisnis yang cukup besar, namun karena investasi yang gagal, semuanya hancur. Kami kehilangan hampir semua yang kami miliki, makan rumah dan tabungan. Ayah berjuang sendirian untuk keluarga, dan saya pun harus bekerja keras sejak kecil untuk membantu ibu. Sofia terkejut. Ia tidak menyangka kehidupan Dimas jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Karyawan yang selama ini ia kagumi bukan sekadar pekerja keras karena ambisi pribadi, tetapi karena tanggung jawab keluarga yang besar dan ujian hidup yang berat. Dimas melanjutkan, suara bergetar sedikit. Itulah sebabnya saya menyembunyikan keadaan keluarga di kantor. Saya tidak ingin dipandang kasihan atau dianggap lemah. Saya ingin dinilai dari kemampuan saya, bukan dari keadaan keluarga saya. Sofia menatap Dimas, merasa kagum dan tersentuh. Semua ketekunan, kesabaran dan kerendahan hati yang ia lihat selama ini kini memiliki alasan yang dalam dan mengharukan. Ia menyadari bahwa rahasia besar ini bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan yang membuat Dimas tetap tegar dan tulus. Dimas, aku kagum padamu. Keteguhanmu, ketulusanmu dan keberanianmu menghadapi hidup membuatku tersentuh. Kau bukan hanya karyawan yang rajin, tetapi contoh nyata bahwa kerja keras, ketulusan dan cinta keluarga lebih berharga dari apapun. Dimas tersenyum tipis, sedikit terharu namun tetap menunduk sopan. Ia tidak pernah menyangka pengakuannya akan diterima dengan begitu hangat, bukan hanya dengan simpati, tetapi dengan penghargaan sejati. Sofia di sisi lain merasa hatinya berubah. Rahasia ini telah membuka matanya tentang arti kesetiaan, ketulusan, dan keberanian yang sejati. Rahasia besar itu kini terbongkar, dan Sofia tahu hubungannya dengan Dimas tidak akan sama lagi. Dari titik ini, cerita mereka memasuki fase baru, penuh emosi, pengertian, dan penghargaan yang lebih dalam. Sisi manusia yang tulus telah menembus dunia profesional yang kaku, mengubah perspektif Sofia tentang hidup, kesuksesan, dan nilai sebenarnya dari seorang manusia. Sejak rahasia keluarga Dimas terungkap, Sofia duduk di kantornya dengan pikiran yang berkecamuk. Ia menatap laporan-laporan yang biasa menjadi fokusnya, namun kini matanya tidak lagi tertuju pada angka-angka semata. Di pikirannya, hanya ada satu hal yang berulang, ketulusan dan keteguhan hati Dimas. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia terlalu sering menilai orang dari status, penampilan, atau pencapaian materi, tanpa melihat karakter dan perjuangan di balik setiap individu. Sofia teringat momen-momen kecil di kantor. Dimas yang selalu datang lebih awal, yang selalu membantu rekan-rekannya tanpa pamrih, yang tetap tersenyum meski menghadapi tekanan berat. Semua itu kini tampak lebih bermakna. Ia bukan hanya melihat karyawan yang rajin, ia melihat seorang anak yang setia pada keluarganya, seorang pria yang memikul tanggung jawab besar tanpa mengeluh, dan seseorang yang tetap rendah hati meski kehidupannya penuh ujian. Hati Sofia bergetar.
Ia menyadari pelajaran yang selama ini ia lewatkan. Kesuksesan sejati bukan hanya soal jabatan, kekayaan, atau prestis. Kesuksesan sejati adalah ketulusan hati, keberanian menghadapi kesulitan, dan cinta yang tulus kepada keluarga dan sesama manusia. Dimas telah menunjukkan semua itu tanpa meminta pujian atau perhatian. Hari-hari berikutnya, Sofia mulai memperlakukan Dimas dengan cara yang berbeda. Bukan karena status sosial atau kewajibannya sebagai atasan, tetapi karena rasa kagum dan penghargaan yang tulus. Ia mulai lebih sering menanyakan kabar Dimas, memberi kesempatan untuk mengerjakan proyek besar, dan membiarkan Dimas mengambil inisiatif. Sofia belajar bahwa menghargai seseorang bukan hanya soal memberikan tanggung jawab, tetapi juga mempercayai, mendukung, dan memahami kehidupan pribadi mereka. Dimas sendiri merasakan perubahan itu. Ia merasa dihargai bukan hanya karena kemampuan profesionalnya, tetapi karena karakternya yang tulus. Ini memberinya motivasi baru untuk bekerja lebih baik, bukan demi pujian, tetapi demi membuktikan bahwa ketulusan dan kerja keras akan selalu menemukan jalannya. Sofia pun mulai merefleksikan hidupnya sendiri. Ia menyadari bahwa meski sukses di dunia profesional, ada sisi kemanusiaannya yang jarang disentuh. Dimas dengan kesederhanaannya telah mengajarkannya arti ketekunan yang tidak tergoyahkan, kesabaran dalam menghadapi kesulitan, dan kekuatan hati yang lahir dari cinta keluarga dan kejujuran. Hari itu, Sofia menatap Dimas dengan mata yang berbeda, kagum, terinspirasi, dan sedikit tersentuh. Ia menyadari bahwa dalam dunia yang penuh ambisi dan tekanan, orang-orang seperti Dimas adalah contoh nyata bahwa nilai seseorang tidak diukur dari kekayaan atau status, tetapi dari ketulusan, kerja keras, dan hati yang tetap hangat meski menghadapi ujian hidup. Sejak rahasia Dimas terungkap, hubungan antara Sofia dan Dimas mulai berubah secara perlahan namun signifikan. Tidak lagi sekadar atasan dan bawahan, mereka mulai membangun koneksi yang lebih hangat dan tulus. Sofia tidak lagi hanya mengawasi kinerja Dimas dengan ketat, kini ia juga memperhatikan kesejahteraan dan keadaan pribadinya. Di sisi Dimas, rasa hormat dan kekaguman terhadap Sofia semakin dalam. Ia menyadari bahwa ketulusan Sofia bukan sekadar formalitas profesional, tetapi berasal dari kepedulian yang nyata. Setiap kali Sofia menanyakan kabarnya, memberi nasihat atau mengizinkannya mengambil inisiatif, Dimas merasa dihargai bukan hanya sebagai karyawan, tetapi sebagai individu dengan cerita dan perjuangan hidup sendiri. Perubahan ini pun terlihat oleh rekan-rekan kerja. Mereka mulai memperhatikan interaksi Sofia dan Dimas yang lebih hangat. Beberapa sempat bergumam, menyadari ada dinamika baru di kantor yang berbeda dari biasanya. Sofia yang dikenal tegas dan kadang dingin, kini menunjukkan sisi empati yang jarang terlihat. Sementara Dimas yang biasanya pendiam dan rendah hati, kini terlihat lebih percaya diri, namun tetap sopan dan rendah hati. Suatu hari, Sofia memberi Dimas proyek penting yang biasanya hanya diberikan kepada senior. "Dimas, saya ingin kau memimpin proyek ini. Saya percaya kemampuanmu," kata Sofia dengan suara tenang namun penuh keyakinan. Dimas terkejut. Hatinya campur aduk antara senang, terharu, dan gugup. Ia tahu ini adalah kesempatan besar, namun juga tanggung jawab yang berat. "Terima kasih, Bu. Aku akan berusaha sebaik mungkin," jawab Dimas menunduk sopan. Sofia tersenyum tipis, menatap Dimas dengan rasa kagum yang tulus. Ia menyadari bahwa Dimas tidak hanya layak mendapatkan kesempatan ini karena kemampuan profesionalnya, tetapi juga karena karakter dan ketulusan hatinya yang selama ini ia saksikan secara langsung. Proyek itu pun dimulai, dan kolaborasi mereka berjalan harmonis. Sofia memberikan arahan, sementara Dimas mengatur tim dengan teliti, sabar, dan penuh tanggung jawab. Dalam prosesnya, mereka saling belajar. Sofia belajar menghargai teamwork dan ketulusan hati, sementara Dimas belajar menghadapi tanggung jawab besar dengan percaya diri. Namun, perubahan hubungan ini bukan hanya soal pekerjaan, ada kehangatan yang tumbuh di antara mereka, sebuah koneksi emosional yang sulit dijelaskan. Sofia mulai merasakan kepedulian yang lebih personal terhadap Dimas, sementara Dimas merasa nyaman dan aman untuk menjadi dirinya sendiri di dekat Sofia. Mereka mulai berbagi cerita ringan, saling memberi dukungan, dan memahami beban satu sama lain. Perubahan ini menunjukkan bahwa hubungan manusia tidak selalu mengikuti struktur hierarki. Ketulusan, empati, dan rasa hormat bisa membangun ikatan yang jauh lebih kuat daripada jabatan atau status sosial. Sofia dan Dimas kini bukan lagi atasan dan bawahan, tetapi dua individu yang saling menghargai, belajar, dan tumbuh bersama. Beberapa minggu setelah proyek besar dimulai, Sofia dan Dimas bekerja sama lebih intens dari sebelumnya. Proyek itu bukan hanya menguji kemampuan profesional mereka, tetapi juga membangun rasa saling percaya dan pemahaman yang lebih dalam.
Sofia mulai menyadari bahwa Dimas bukan hanya karyawan biasa. Ia adalah pribadi yang gigih, tulus, dan mampu menghadapi kesulitan dengan hati yang besar. Proyek itu mencapai tahap penutupan, dan hasilnya jauh melebihi ekspektasi. Tim Dimas mendapatkan pujian, sementara Sofia menatapnya dengan mata berbinar. "Dimas, kau luar biasa, bukan hanya karena hasil pekerjaanmu, tapi karena cara kau memimpin tim dengan tulus dan bijaksana," kata Sofia. Dimas tersenyum, sedikit terharu dan membungkuk sopan. Hatinya penuh kebanggaan bukan karena pujian semata, tetapi karena kerja keras dan ketulusan yang selama ini ia tunjukkan, akhirnya diapresiasi. Hubungan mereka kini berbeda dari sebelumnya. Sofia tidak lagi melihat Dimas hanya sebagai karyawan, melainkan sebagai sosok yang menginspirasi, yang mengajarkannya arti kesabaran, ketekunan, dan ketulusan. Dimas pun merasa nyaman, dihargai, dan percaya diri untuk menjadi dirinya sendiri. Interaksi mereka di kantor kini hangat, penuh dukungan, dan saling memahami. Namun pelajaran terbesar datang dari keluarga Dimas. Ketika Sofia berkesempatan mengunjungi rumah sederhana itu bersama Dimas, ia menyaksikan ayah dan ibunya menerima Dimas dengan penuh haru. Sofia menyadari bahwa cinta keluarga, pengorbanan, dan ketulusan adalah kekuatan yang mampu mengubah hidup seseorang lebih dari apapun. Dimas adalah contoh nyata bahwa orang yang rendah hati dan tulus bisa menghadapi dunia dengan teguh dan tetap memancarkan cahaya kebaikan meski hidup penuh ujian. Momen itu mengajarkan Sofia satu hal penting. Kesuksesan sejati tidak diukur dari kekayaan atau jabatan, tetapi dari ketulusan, dedikasi, dan cinta yang mampu menembus segala perbedaan sosial. Sofia tersenyum tipis, menatap Dimas dan berkata dalam hati, "Kau bukan hanya karyawan yang luar biasa, Dimas. Kau adalah guru kehidupan yang mengingatkanku akan nilai kemanusiaan yang sejati." Dimas pun merasakan hal yang sama. Ia sadar bahwa perjalanan hidupnya, meski penuh perjuangan, telah membentuknya menjadi pribadi yang kuat, rendah hati, dan mampu menginspirasi orang lain. Dukungan Sofia, kepercayaan, dan pengakuannya membuat Dimas semakin yakin bahwa ketulusan dan kerja keras akan selalu membuahkan hasil, bukan hanya di dunia profesional, tetapi juga dalam hubungan manusia. Di akhir hari itu, Sofia menatap kota dari jendela kantornya. Cahaya senja menyinari wajahnya. Hatinya dipenuhi rasa kagum, haru, dan syukur. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai. Masih banyak pelajaran, pengalaman, dan kejutan yang menanti. Namun satu hal pasti, kehidupan, kerja keras, dan ketulusan selalu memiliki cara untuk membuktikan keajaibannya. Dengan senyum hangat, Sofia memutuskan untuk terus mendukung Dimas, bukan hanya sebagai atasan, tetapi sebagai teman yang memahami dan menghargai hati manusia. Kisah ini menjadi pengingat bagi semua bahwa dalam dunia yang keras, ketulusan, empati, dan keberanian untuk tetap rendah hati adalah kekuatan yang tak tergantikan. Dan itulah kisah luar biasa tentang Dimas, karyawan sederhana dengan hati tulus, dan Sofia, CEO cantik yang belajar arti ketulusan, dedikasi, dan cinta keluarga. Dari perjalanan mereka, kita bisa belajar satu hal penting. Kehidupan bukan hanya tentang status, kekayaan, atau kesuksesan di mata orang lain. Kesuksesan sejati muncul ketika kita tetap rendah hati, bekerja keras, dan menghargai orang lain tanpa memandang latar belakangnya. Dimas mengajarkan kita bahwa ketulusan dan keteguhan hati mampu menghadapi segala rintangan hidup. Sementara Sofia menunjukkan bahwa empati dan kepedulian bisa mengubah pandangan seseorang dan membangun hubungan yang tulus. Kisah ini membuktikan bahwa cinta keluarga, rasa hormat, dan kerja keras adalah nilai yang tak ternilai, dan kadang kejutan terbesar datang dari orang yang paling sederhana di sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikan cerita ini hingga akhir. Semoga kisah Dimas dan Sofia bisa menginspirasi kalian untuk selalu berbuat baik, menghargai orang lain, dan melihat lebih dalam nilai sejati di balik setiap individu. Jangan lupa untuk memberikan like jika kalian terinspirasi, subscribe untuk mendukung channel ini, dan klik tombol notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ingat, setiap orang punya cerita dan perjuangannya sendiri, dan kadang satu tindakan kecil yang tulus bisa mengubah hidup seseorang. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman, tetap semangat, tetap rendah hati, dan selalu percaya bahwa ketulusan hati akan menemukan jalannya.